Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam syafaat malam. Mulai malam ini, seminggu ke depan, saya akan menemani Anda di dalam syafaat malam. Cerita yang mengawali perenungan atau refleksi kita malam hari ini berjudul Nasib Charlie Sang Kura-Kura. Dikisahkan ketika berulang tahun yang kelima, Tommy kecil diberi hadiah oleh orang tuanya, yaitu seekor kura-kura. Kura-kura itu oleh Tommy diberi nama Charlie. Tommy suka sekali bermain bersama Charlie. Dia berulang mengatakan bagaimana dia menyayangi Charlie. Suatu hari, Tommy menemukan Charlie di pinggir kolam, tergeletak dalam keadaan terbalik, punggungnya ada di bawah. Dan Charlie diam, tidak bergerak. Tommy segera melapor kepada ayahnya. Sambil menangis terseduh-seduh, Tommy mengatakan, "Papa, Charlie mati, Charlie mati." Karena tangis Tommy tidak kunjung reda, ayahnya berkata, "Berhentilah menangis, Tommy. Kita akan melakukan pemakaman yang indah untuk Charlie. Kita akan membuat peti kecil, kita lapisi dengan kain sutra untuk mayat Charlie. Kita akan buatkan nisan yang bagus, bertuliskan nama Charlie. Lalu kita lakukan upacara untuk menguburkan Charlie di halaman belakang. Nanti kuburannya kita beri pagar, dan setiap hari kita bisa menaburkan bunga di atas kuburan itu." Tommy kecil mengusap air matanya. Dia mulai tersenyum. Dia senang sekali membayangkan semarak upacara pemakaman Charlie. Dengan semangat, Tommy membantu ayahnya menyiapkan peti mati untuk Charlie dengan segala pernak-perniknya. Singkat cerita, selesailah peti mati dengan segala pernak-perniknya itu. Mulailah perarakan dilakukan. Tommy berjalan paling depan, membawa peti kecil yang telah mereka siapkan. Berturut-turut di belakang Tommy berjalanlah ayahnya, ibunya, juga asisten rumah tangga mereka. Mereka berjalan menuju pinggir kolam di halaman belakang untuk mengambil mayat Charlie dan menguburkannya. Tapi setiba di tepi kolam, mereka terkejut. Mayat Charlie hilang, sudah tidak ada di tempat semula. Di tengah kekagetan dan kebingungan mereka, tiba-tiba Mbak Ida, sang asisten rumah tangga, berteriak sambil menunjuk ke arah kolam, "Lihat, itu Charlie!" Dan betul, mereka melihat Charlie sedang berenang mengelilingi kolam. Melihat itu, Tommy mulai menangis. Ia memandang Charlie dengan tatapan penuh kecewa. Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Papa, mari kita tangkap Charlie dan kita matikan saja dia, supaya kita bisa meneruskan upacara penguburannya." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan bahwa kita menyayangi seseorang atau sesuatu bisa saja berubah ketika kita menemukan yang lain, yang lebih menyukakan hati kita, yang membuat kita excited. Skenario penguburan Charlie membuat
Tommy kecil begitu excited. Dia sudah membayangkan upacara yang akan dilakukan. Maka dia kecewa berat ketika ternyata Charlie masih hidup. Maka ia mengusulkan agar Charlie dimatikan saja supaya skenario yang dibuat bisa tetap dilakukan. Dalam hidup ini selalu ada kemungkinan kita menemukan sesuatu yang membuat kita excited. Saat yang seketika, yang saat itu membuat kita begitu bergairah, bersemangat. Itu bisa dalam wujud sosok orang yang baru kita kenal, barang yang baru kita miliki, pekerjaan baru, dan yang sebagainya. It's okay, tapi kita harus hati-hati. Kerap kali excitement, kegairahan seketika itu adalah cerminan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kegairahan seketika itu membuat kita melakukan pilihan yang keliru. Firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, "Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu." Hidup dalam kekudusan berarti hidup berbeda dengan cara hidup duniawi. Berarti hidup sebagai anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Itu kriteria yang harus kita pegang teguh ketika kita menemukan sesuatu yang membuat kita excited. Apakah itu sesuai dengan kekudusan sebagai anak Tuhan? Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena Engkau yang telah melepaskan kami dari kegelapan dosa yang membinasakan dan menempatkan kami dalam terang keselamatan-Mu. Maka sepatutnya lah kami menjalani hidup dalam kekudusan sebagaimana Engkau Allah yang Maha Kudus. Maka kami mohon ampun kalau di sana sini masih suka tergoda oleh kegairahan atau kegembiraan sesaat, lalu melakukan pilihan yang keliru. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kekuatan, kemauan untuk menjadikan kekudusan selaku anak Tuhan sebagai kriteria untuk memeriksa apakah excitement yang kami rasakan itu bersesuaian dengan hakikat keberadaan kami atau tidak, supaya kami tidak bertindak bodoh. Untuk itu kami berdoa. Bapa, saat ini kami juga kembali berdoa untuk sekian banyak orang yang masih bergumul dengan masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, mata pencaharian yang diterpa oleh pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi pemerintah, tapi juga para pengusaha yang memberikan nafkah kepada sekian banyak karyawan mereka, agar kiranya dengan hikmat Tuhan mampu secara kreatif sambil menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, membangun kembali usaha yang dijalani
bahkan mengembangkannya, karena itu juga sarana yang Tuhan pakai untuk memberi penghidupan pada sekian banyak karyawan. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi orang-orang beserta keluarga masing-masing yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik itu karena terdampak COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Buat mereka dan keluarga mereka kami berdoa. Kalau sebentar kami beristirahat, kami kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.